Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Iwana SPD. Saya merupakan CGP dari Kabupaten Sukabumi dari SMA Negeri 1 Warung Kiara. Alhamdulillah hari ini telah menyelesaikan satu tugas demonstrasi kontekstual mengenai visi guru penggerak. Dalam memetakan visi guru penggerak, saya menggunakan inquiry apresiatif, yakni menemukan hal positif, hal yang baik yang telah ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka upaya yang dapat saya lakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja merupakan akronim dari beberapa strategi untuk mencapai visi perubahan. B-nya adalah buat pertanyaan utama, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya cita-citakan adalah terwujudnya peserta didik yang religius, menguasai teknologi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dalam metode Bagja, B yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang saya kemukakan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian, daftar tindakan yang akan dilakukan. Pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sesama guru. Kemudian yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnosis awal. Kemudian fase selanjutnya ambil pelajaran. Pertanyaan yang diketengahkan, yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelasnya? Kemudian yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat sesuai agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian daftar tindakan yang akan dilakukan. Pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Fase ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang diketengahkan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Kemudian daftar tindakan yang akan dilakukan. Pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Fase keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya ketengahkan, pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua,
Media apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian daftar tindakan yang akan dilakukan. Pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat. Yang ketiga, memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Fase kelima, atur eksekusi. Pertanyaan yang saya ketengahkan, siapa orang yang bertanggung jawab dan memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kemudian tindakan yang akan dilakukan, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan berbasis teknologi dan bervariasi tiap minggunya sehingga lambat laun peserta didik dapat menguasai teknologi untuk belajar. Itulah rancangan tindakan perubahan berdasarkan Bagja. Semoga menjadi pedoman untuk meningkatkan pelayanan peserta didik dan dapat menguasai teknologi religius dan berakhlak mulia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.